خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Para bapak, saudara, ibu, para penisbuh jamaah sholat isya, sholat tarawih, sholat witir wonten Masjid Umar bin Khattab. Mugi-mugi istiqomah lan tumakninah kula panjenengan sedaya dipun tabihi Allah Subhanahu wa taala, dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjang yuswa pinaringan kesehatan zahiran wa batinan, sedaya pinaringan wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, saudara, ibu, para penisbah sekalian, bila Allah Subhanahu wa taala merintahaken seduluripun kaulanipun Allah kan ibadah sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku dawuhipun Allah ora ndadike jin lan manungsa kejaba kan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, nindakaken napa ingkang diperintah lan ninggalaken ingkang dilarang dening Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 3 perkara di antara 3 perkara yang lain. Enggang sepindah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridhonya di antara amaliyah ibadah kaulanipun Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, sholat, bahkan zakat, akan tetapi kadang-kadang tidak membuatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dianggap biasa-biasa saja. Akan tetapi kadang-kadang kita melakukan sebuah perkara yang di situ menurut kita remeh, ringan, bahkan kadang-kadang biasa saja. Akan tetapi di hadapan Allah, perbuatan ini, amaliyah ini mendatangkan ridho dan diterima amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba di situ yang bernama Imam Ghazali. Imam Ghazali ini orang ulama besar, orang alim, orang soleh. Karyanya luar biasa Imam Ghazali, dan ibadahnya juga luar biasa. Beliau mengarang kitab yang sangat banyak. Di antaranya kitab adalah Ihya Ulumuddin. Ini sangat luar biasa Imam Ghazali. Ketika beliau meninggal dunia, para murid-muridnya ini bermimpi kepada Imam Ghazali. Wahai Imam, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Apa yang diberikan Allah kepadamu? Agar Imam Ghazali menjawab, sesungguhnya semua amal ibadah saya, kealiman saya, kesolehan saya biasa saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada sebuah amal yang di situ menurut saya biasa saja, akan tapi mendatangkan ridho, bahkan di situ saya dimasukkan surga gara-gara amaliyah ibadah itu. Yaitu ketika saya menulis kitab, di situ zaman dulu adalah menggunakan tinta dengan pena. Ketika saya mencelupkan pena saya ke dalam tinta, lalu saya angkat, di situ ada seekor lalat yang hinggap di pena saya, lalu meminum dari tinta itu. Akhirnya saya biarkan, tidak saya gerakkan tangan saya. Agar apa? Agar lalat tersebut minum dari tinta itu dengan tidak terganggu. Akhirnya saya diamkan. Setelah perutnya kenyang, akhirnya dia terbang. Baru saya gerakkan tangan saya. Gara-gara perkara tersebut, Allah meridhoi dan menerima seluruh amal ibadah saya. Itu adalah perbuatan yang sangat remeh. Kadang-kadang kita ini mungkin di kamar mandi, di situ ada seekor semut. Mungkin karena kita mau nyiram daripada tubuh kita, di situ ada semut yang kelelep. Terus dengan belas kasihan kita ambil semut tersebut, lalu kita letakkan di dinding misalkan. Mungkin karena itu, baik Allah mengingat dan menyebut daripada amal ibadah ini yang terlalu remeh mungkin menurut kita. Akan tapi justru membuat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala.
ini belas kasihannya seorang hamba kepada hamba yang lain. Maka dikatakan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sapa wonge sing welas asih ing dalem donya, insyaallah sing wonten langit yo belas kasihan dumateng kita. Ngoten itulah istilah. Awake dhewe kadang-kadang termiku ora welas asih kali wong, maka Allah juga Subhanahu wa taala tidak punya belas kasihan. Maka di dalam kitab Usmuriyah itu dijelaskan. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau berjalan melihat ada seorang anak kecil yang main manuk emprit. Nah di dalam kitab disebutkan manuk spur itu manuk emprit. Ana bocah cilik kuwi dolanan manuk kuwi sikile ditaleni karo benang, terus diburke ditarik, diburke ditarik. Akhirnya kalau Sayyidina Umar didelok, kok bocah kok dolanan manuk iki? Akhirnya manuk kuwi dituku terus dilepas dibebaskan oleh Sayyidina Umar. Gara-gara perkara yang ngono kuwi Allah ndadekke Sayyidina Umar wong sing mulya teng akhirat, bahkan dimasukkan surga gara-gara perbuatan tersebut. Itulah Allah merahasiakan seluruh keridoannya di antara amal-amal ibadah kita yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ngerti apa itu? Apa mungkin awake dhewe kadang-kadang jipuk duri atau batu kerikil yang ada di pinggir jalan atau di tengah jalan, itulah yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Itu. Yang kedua, Allah menyimpan atau merahasiakan sebuah kemurkaannya di antara kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang di situ ahli ibadah, sholatnya oke, puasanya, zakatnya luar biasa. Dheweke kuwi duwe kesalahan siji nak hadis niku. Nggih menika piyambake iki ngurungi kucing. Kucing kuwi dikurungi sampai dheweke kelaparan akhirnya mati kucing kuwi. Ibadah sing bertahun-tahun sing dilakukan kabeh dadi murkane Allah gara-gara dheweke kuwi ora duwe welas asih dumateng kucing ning ngaten hadis ngoten. Kucing kuwi rak gara-gara dikurung di kerangkeng di kandang orang kayak dikeimangan, akhirnya sampai kucing mati. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka sampai kabeh amal ibadah orang diterima karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ingkang sanes ada seorang wanita yang di situ adalah wanita malam, wanita yang nakal. Dheweke kuwi gara-gara duwe welas asih dumateng kirik. Nah, Rasulullah menyebutke kirik. Kirik ini termasuk hewan sing ino sing najis menggolato. Akan tetapi sing dicontoh Rasulullah yang wanita sing elek ora ahli ibadah boten. Gara dheweke kuwi ndurung musim kemarau sing sangat panjang, welas asih dheweke karo kirik sing hewan najis ki mau gara-gara jipoke banyu sing ning jero sumur dijipoke nggunakake sepatu diminumkan kepada anjing tersebut. Gara-gara perkara sepele kuwi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya wanita tersebut menjadi orang yang dekat dengan Allah, bahkan beliau termasuk ahli surga. Ini loh. Kadang-kadang tidak terpaham seperti itu. Yang ketiga, Allah merahasiakan hamba yang disayangi, yang dicintai atau walinya di antara hamba-hamba yang lain. Kita tidak paham. Mungkin di situ ada orang yang miskin papa, yang menurut kita itu orang yang rendah, menurut kita tidak punya pangkat dan derajat. Akan tetapi boleh jadi seorang hamba ini didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Sayyidina Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang tidak sahabat, hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, akan tetapi beliau ini tidak dikatakan sahabat. Sampai karena menurut seorang tetangga ini Uwais Al-Qarni adalah orang biasa. Akan tetapi sampai Rasulullah SAW semasa hidupnya memerintahkan kepada sahabatnya untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Gara-gara apa? Gara-gara amalia ibadah yang taat kepada ibunya, sehingga dia itu tidak bertemu dengan Rasulullah. Inilah kadang-kadang seperti itulah berapa banyak orang yang di situ dianggap khusyuk di dalam ibadah, puasanya temenanan, sholatnya temenanan, kadang-kadang dewe itu karo makhluknya Allah orang dewelas asih jelas. Kadang-kadang awal dewe itu meninggalkan perbuatan yang remah. Tidak ada orang yang jatuh gara-gara menendang gunung, akan lebih berapa banyak orang yang jatuh tersandung
tersungkur gara-gara menendang sebuah kerikil yang kecil-kecil. Inilah ibaratnya Allah Subhanahu wa taala, sama seperti itulah. Maka kita berhadirin para jamaah, sekali-kali nasihat saya, jangan sekali-kali meremehkan sebuah amalia ibadah kita, meskipun di hadapan kita itu perkara yang remeh, yang ringan, yang kecil, akan tetapi kadang-kadang ini yang menjadikan daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengerjakan kemaksiatan, kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi perbuatan yang seperti ini mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sholat kita, puasa kita, zakat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita yang berhubungan dengan Allah, dosa kita yang berhubungan dengan manusia, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan min ibadillahi sholihin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa, dan semuanya kita dijadikan seorang hamba yang minal aidina wal faizin, dan di akhir umur kita dalam keadaan husnul khatimah wa fadlu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah sholat Isya, tarawih dan witir, mugi-mugi pertemuan ini menjadikan keberkahan dan manfaat. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.